Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Kenapa? Puncaknya Kenapa? dari Alasannya kemarin. apa alasannya? Masalahnya apa? Masalah pemicunya apa, Mas? Pemicunya karena saya dikunci dari dalam, Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci atau ada masalah lain, Mas? Ada banyak masalah lain, Mas. Apa? Yang Misalnya paling apa? marah apa, Mas? Puncaknya karena dikunci dari dalam, Mas. Kan Tuntutan ekonomi atau gimana? Masalah sebelumnya kan? Banyak masalah, Mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil, Mas. Pada Sabtu pagi 6 September 2025, suasana Dusun Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur semula tampak biasa saja. Di pinggir jalan raya, tepatnya jalanan menuju Kecangar, seorang warga bernama Suliswanto yang saat itu sedang mencari rumput untuk pakan ternak. Tiba-tiba saja langkahnya terhenti ketika dirinya melihat potongan daging yang tak lazim di semak-semak. Awalnya nih guys, ia mengira potongan daging tersebut merupakan sisa-sisa potongan hewan. Tetapi setelah diamati dengan seksama berdasarkan ukuran, warna dan bentuknya, cukup menimbulkan kecurigaan. Rasa penasaran itu pun semakin membuncah sehingga membuat pria itu terus berjalan menyusuri tempat tersebut, dan benar saja, kecurigaan itu akhirnya terjawab ketika ia menemukan potongan telapak kaki manusia. Suliswanto kemudian segera menghubungi aparat kepolisian dari Polsek Pacet untuk melaporkan penemuan tersebut. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan itu kemudian segera mendatangi lokasi. Beberapa anggota yang tiba di sana segera melakukan penyisiran ulang. Tidak lama kemudian, potongan demi potongan ditemukan dalam jumlah yang sangat mencengangkan. Pihak berwajib dari Polsek Pacet kemudian berkoordinasi dengan Polres Mojokerto dan menetapkan lokasi tersebut sebagai TKP penemuan bagian tubuh manusia. Tim Satreskrim dari Polres Mojokerto dan jajaran terkait kemudian segera mengamankan lokasi dan memasang garis polisi. Setelah dilakukan pencarian secara menyeluruh, aparat kepolisian berhasil mengumpulkan sebanyak 65 bagian potongan tubuh yang terdiri dari jaringan otot atau lemak, potongan daging manusia, potongan telapak kaki kiri dan juga potongan telapak tangan kanan. Beberapa anggota kepolisian kemudian membawa potongan tubuh yang telah ditemukan itu ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo untuk proses identifikasi dan otopsi. Sedangkan beberapa anggota kepolisian yang masih di lokasi tersebut terus melakukan penyisiran selama beberapa jam. Tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Porong mengkonfirmasi jika potongan-potongan tubuh tersebut milik satu orang berjenis kelamin perempuan. Tim forensik juga berhasil menguak identitas korban yakni bernama Tiara Angelina Saraswati. Setelah berhasil mengantongi identitas dari korban, aparat kepolisian pun segera mendatangi rumah keluarga korban untuk memberitahukan tentang berita duka tersebut. Pihak berwajib juga meminta kedua orang tua dari korban untuk segera mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Porong guna diambil sampel DNA untuk keperluan penyidikan. Tiara Angelina Saraswati berusia 25 tahun, lahir di Pacitan pada 12 Agustus tahun 2000. Ia dibesarkan di sebuah rumah yang berada di Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tiara Angelina Saraswati merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Kedua orang tua dari Tiara merupakan seorang pedagang kaki lima yang berjualan sempol di depan Masjid Agung Lamongan. Namun meskipun begitu, kedua orang tuanya sukses menyekolahkan anak pertamanya hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Diketahui, Tiara Angelina Saraswati merupakan lulusan sarjana dari Universitas Trunojo Madura atau yang disingkat UTM. Sedangkan adik kandungnya atau anak kedua dari pasangan suami istri Setiawan Darmadi masih duduk di bangku kelas 2 di salah satu sekolah yang ada di kota Lamongan. Di mata kedua orang tuanya, Tiara Angelina Saraswati dikenal sebagai gadis yang sangat baik, cantik, ceria, pandai, dan memiliki jaringan pertemanan yang luas di lingkungan kampus ataupun pekerjaannya. Nah guys, ketika Tiara menimba ilmu di Universitas Trunojo Madura inilah dirinya berkenalan dengan seorang pria yang juga sama-sama menimba ilmu di kampus tersebut bernama Alfi Maulana berusia 24 tahun. Dari perkenalan singkat itulah, keduanya lalu saling bertukar nomor dan sejak saat itulah Tiara Angelina Saraswati dan Alfi Maulana menjadi semakin dekat. Hubungan yang semakin dekat akhirnya menimbulkan benih-benih cinta di dalam hati keduanya. Entah siapa yang terlebih dahulu menyatakan perasaannya, namun akhirnya sepasang muda-mudi itu resmi berpacaran. Meskipun hubungan keduanya terus-menerus pasang surut, namun sepasang sejoli itu mampu mempertahankan hubungan mereka sampai keduanya berhasil menggondol gelar sarjana masing-masing. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan masing-masing di kampus Trunojo Madura, Tiara Angelina Saraswati memutuskan untuk bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Kepindahan Tiara dari Madura ke Surabaya juga membuat sang kekasih memutuskan untuk ikut pindah ke kota pahlawan tersebut. Di sana guys, sepasang sejoli itu memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah kos, tepatnya di Jalan Raya Lidawetan, Kelurahan Lidawetan, Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, aparat kepolisian yang menangani kasus ini pun segera melakukan penyelidikan dan interogasi. Pengungkapan identitas korban tentu saja memudahkan aparat kepolisian untuk mencari informasi mengenai wanita muda tersebut yang akhirnya menggiring penyidik ke lingkar sosial terdekat dari korban. Dalam interogasi singkat yang dilakukan oleh penyidik kepada orang tua korban, akhirnya terkuak jika Tiara Angelina Saraswati sedang menjalin cinta dengan Alfi Maulana. Dari keluarga korban juga terkuak jika Tiara tinggal bersama dengan Alfi Maulana di salah satu rumah kos yang berada di Jalan Lidawetan, Lakar Santri sejak April 2025. Setelah berhasil mengantongi alamat dari tempat tinggal korban, aparat kepolisian langsung melakukan penyidikan serta pengintaian di sekitaran tempat kos tersebut. Setelah berkoordinasi dengan ketua RT setempat serta pemilik kos-kosan, pada 7 September 2025 sekitar jam 1 dini hari, aparat kepolisian akhirnya menggedor pintu kos yang menjadi tempat tinggal dari Tiara Angelina Saraswati. Ketika pintu berhasil terbuka, bau menyengat seketika menyeruak. Di dalam rumah kos 2 lantai tersebut, pihak berwajib langsung mengamankan Alfi Maulana. Dalam proses penangkapan itu, Alfi sempat melakukan perlawanan sehingga aparat kepolisian dengan terpaksa harus menghadiahi pemuda itu dengan timah panas di betis kanan dan kirinya. Setelah berhasil diamankan, aparat kepolisian segera melakukan penggeledahan di dalam kamar kos 2 lantai tersebut. Di dalam proses penggeledahan itu, aparat kepolisian berhasil menemukan potongan kepala korban yang disembunyikan di belakang lemari, serta beberapa barang bukti lainnya yang digunakan untuk menghabisi sekaligus memutilasi korban. Pihak berwajib lalu membawa barang-barang tersebut serta menggiring Alfi Maulana ke Polres Mojokerto untuk pemeriksaan intensif. Pada 7 September 2025 sore hari,
aparat kepolisian kembali mendatangi rumah kos tersebut untuk melakukan prarekonstruksi. Dalam proses prarekonstruksi tersebut, pihak berwajib kembali menyita beberapa barang, yakni 1 buah bantal dan guling dengan bercak noda darah, 1 buah cikrak dengan noda darah, 1 buah gunting baja seng, 1 buah palu, 1 setel pakaian termasuk dalaman korban yang berlumur darah, 1 buah tas yang digunakan pelaku untuk membawa potongan tubuh korban, 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih yang digunakan pelaku untuk membuang potongan tubuh dari korban, serta 2 unit ponsel milik korban dan pelaku. Sementara itu guys, di Polres Mojokerto, tim penyidik yang menangani kasus ini segera melakukan interogasi kepada Alfi Maulana berusia 24 tahun. Kepada tim penyidik, Alfi mengakui semua perbuatannya. Alfi Maulana juga menjelaskan secara rinci tentang kronologi pembunuhan yang menewaskan sang kekasih, yakni Tiara Angelina Saraswati. Jadi begini guys ceritanya. Pada 31 Agustus 2025 sekitar jam 1 dini hari, Alfi Maulana yang berprofesi sebagai seorang driver ojek online pulang dari aktivitasnya bekerja. Ketika sampai di rumah kos tersebut, dirinya langsung mengetuk-ngetuk pintu kamar itu, namun selama kurang lebih 1 jam, pintu kamar kos itu tidak segera dibuka, padahal sang kekasih yakni Tiara Angelina Saraswati sedang berada di dalam kamar. Setelah menggedor pintu selama kurang lebih 1 jam, sekitar jam 2 dini hari, akhirnya Tiara membukakan pintu kamar tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Alfi Maulana langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan Tiara langsung menaiki tangga menuju ke lantai 2. Saat itu guys, Alfi yang sudah merasa sangat kesal dengan kekasihnya tersebut langsung menuju ke dapur untuk mengambil sebuah pisau. Alfi Maulana kemudian menaiki tangga ke lantai 2 dengan mengendap-endap. Sesampainya di lantai 2, ia langsung menusuk leher kanan gadis cantik tersebut hingga membuat Tiara kehilangan banyak sekali darah. Tidak lama kemudian, tusukan yang fatal di bagian leher itu membuat Tiara Angelina Saraswati meninggal dunia di tempat. Setelah berhasil menghabisi nyawa korban, kegilaan Alfi Maulana ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian menyeret tubuh tidak bernyawa itu turun ke lantai 1 dan membawanya ke dalam kamar mandi. Setelah tubuh korban berada di dalam kamar mandi, Alfi Maulana kembali ke dapur dan mengambil sebuah pisau daging lalu berjalan memasuki kamar mandi. Di sana guys, ia mulai memotong-motong tubuh sang kekasih menjadi 65 bagian. Alfi Maulana yang dulunya pernah bekerja sebagai seorang jagal hewan tidak gentar sedikit pun saat memotong-motong tubuh kekasihnya tercinta. Ia tidak hanya memotong bagian-bagian tubuh dari Tiara, namun dirinya juga menguliti sekaligus memisahkan daging dari tulang korban. Setelah berjam-jam menghabiskan waktu untuk memutilasi tubuh korban, Alfi memasukkan bagian tubuh tersebut ke beberapa kantong kresek yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas. Masih di hari yang sama sekitar jam 4 dini hari, Alfi Maulana mengemudikan sepeda motornya Yamaha NMAX warna putih meninggalkan kota Surabaya menuju ke jalanan Cangar Pacat. Sekitar jam 5:35, Alfi Maulana tiba di daerah tersebut. Ia memilih lokasi semak-semak di tepi jalan raya menuju Cangar yang merupakan rute wisata pegunungan yang pada jam-jam itu memang relatif sepi dan mulai menebar potongan tubuh manusia di 2 titik yang berbeda. Setelah semua potongan tubuh tersebut berhasil dibuang, Alfi bergegas meninggalkan lokasi dan kembali menuju ke rumah kosnya. Setibanya di rumah kos tersebut,
Alfi mulai membersihkan ceceran noda darah yang memenuhi kamar mandi. Tidak lupa nih guys, ia juga menyembunyikan potongan kepala yang belum dibuangnya di atas plafon kamar mandi. Karena merasa tempat persembunyiannya kurang aman, Alfi Maulana kemudian memindahkan potongan kepala itu ke belakang lemari. Rencananya potongan kepala itu akan segera dibuang oleh Alfi Maulana. Selain potongan kepala, Alfi Maulana juga menyembunyikan beberapa potongan tubuh lainnya yang belum sempat dibuangnya dengan cara memendam di belakang pekarangan rumah kos yang ditinggalinya. Nah guys, setelah memastikan semua jejak pembunuhan yang telah dilakukannya berhasil dibersihkan, Alfi Maulana menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasanya. Dan seperti yang aku ceritakan di awal video tadi guys, pada 6 September 2025, akhirnya potongan-potongan daging serta potongan tubuh yang dibuang Alfi Maulana berhasil ditemukan oleh Suliswanto di semak-semak jalanan menuju ke Cangar, tepatnya di Pacet. Masih di dalam proses interogasi tersebut, Alfi Maulana menjelaskan kalau motif dibalik pembunuhan serta mutilasi tersebut dikarenakan akumulasi dari rasa kesal yang begitu mendalam terhadap korban. Pelaku menjelaskan kalau dirinya bersama dengan Tiara Angelina Saraswati seringkali terlibat pertengkaran karena sang kekasih senang sekali mempermasalahkan hal-hal kecil menjadi besar. Alfi juga menjelaskan kalau dirinya sudah tidak kuat menjalani hubungan tersebut dikarenakan tuntutan dari sang kekasih yang semakin hari semakin besar untuk memenuhi gaya hidupnya yang disebut Alfi cukup hedon. Dan puncak kemarahan dari Alfi Maulana adalah ketika dirinya dikunci di luar kos selama kurang lebih 1 jam yang akhirnya membuat pemuda itu gelap mata dan langsung mengeksekusi korban saat itu juga. Dalam press release kasus yang digelar di Polres Mojokerto, di hadapan para awak media, Alfi Maulana mengungkapkan rasa penyesalan yang begitu mendalam. Dirinya juga sempat meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga membuat Tiara Angelina Saraswati harus meregang nyawa. Nah guys, ketika salah satu wartawan menanyakan kepada Alfi Maulana kenapa dirinya tidak menyudahi saja hubungan tersebut daripada membunuh korban, terlihat Alfi memilih diam 1000 bahasa. Kapolres Mojokerto yakni AKBP Dr. Ihram Kustarto menjelaskan kalau Alfi Maulana disangkakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman minimal penjara selama seumur hidup. Hingga saat ini, Alfi Maulana masih dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh Polres Mojokerto. Ia juga harus merasakan dinginnya lantai penjara sementara di tahanan Polres Mojokerto sampai berkasnya dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di meja hijau. Sedikit informasi tentang profil dari Alfi Maulana guys. Alfi Maulana berusia 24 tahun merupakan seorang pemuda yang berasal dari desa Aik Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Ia sempat menimba ilmu di kampus yang sama dengan Tiara Angelina Saraswati yakni Universitas Trunojo Madura. Ia sempat bekerja sebagai seorang jagal hewan, namun pekerjaan itu sudah tidak dilakoninya lagi. Ia kemudian bekerja sebagai seorang driver ojek online guna memenuhi semua kebutuhannya. Diketahui, Alfi Maulana dan Tiara Angelina Saraswati sudah menjalin cinta sejak keduanya masih duduk di bangku kuliah. Di lingkungan tempat tinggalnya, Alfi mengatakan kalau dirinya bersama dengan Tiara sudah menikah secara sirih, namun pernyataan tersebut dibantah oleh pihak keluarga serta Kapolres Mojokerto yang menyatakan bahwa keduanya hanya berpacaran dan tinggal bersama dalam satu rumah.
Orang-orang di sekitar rumah kos tempat Alfi dan Tiara tinggal mengatakan kalau keduanya cukup tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Para tetangga juga menjelaskan kalau Alfi termasuk pemuda pendiam namun sopan. Beberapa warga juga menjelaskan kalau mereka seringkali mendengar pertengkaran dari dalam kamar keduanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.